Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol ya. nih? Tolong Menunjuk ini nih. tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Dan juga Ini sebagai- tunggu saya berikan dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal, Tolong, tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak tidak setuju. setuju? Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda gini, tidak Mas. setuju? Tidak pantas. Anda tidak Gimana? beretika. Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya Anda dianggap dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak Dianggap borgol? Di atas hukum. Ada izinnya nggak Oke, borgol? Anda Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan Oke. saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, Ya, jaga gitu. etika. Jadi, Oke. hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah Udah, kau udah. berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya Ya, sudah. saya ingin sampaikan ya, Oke. bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga Ya, oke nggak apa. Oke. borgol kan gitu. Nggak, Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. yang kamu diam dulu. Nggak usah ngomong saya bagaimana kamu, nih kita kalian sama-sama ini? pengacara. Ini, Adab nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke. kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau maki situ. Anda ya. Ya, ya. Di penjara atau dimaafkan. Coba tulis di kolom komentar Roy Suryo CS termasuk Dokter Tipa ini kawan yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang keaslian ijazah beliau guys. Anak-anak jenderal, oke? Yang belum follow akun ini segera pencet tanda plusnya kawan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Dukungan kalian terhadap Pak Jokowi sangat berarti kawan. Guys, akhirnya setelah beberapa minggu laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS, Pak Polisi sudah mulai memeriksa Roy Suryo dan Dokter Tipa. Kalau yang lainnya udahlah mangkir, ketakutan. Yang lainnya mangkir, ketakutan ya. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dokter Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dokter Tipa. Ya, guys, dukung terus Bapak Jokowi kita kawan. Boom, 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 meledak bos. Nah, kadang-kadang begini ya, saya heran ya dengan kelompoknya Roy Suryo CS ini. Ketika dia memframing orang, memfitnah orang, menghibah orang, seenaknya sendiri. Tapi ketika dilaporkan polisi, dianggap kriminalisasi. Nah, coba deh kamu menjadi Pak Jokowi deh. Difitnah-fitnah terus diem. Kan enggak. Jadi harusnya menghormati juga apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, karena hukum berlaku sama loh Pak. Dengan Pak Jokowi melaporkan, berarti kan Pak Jokowi merasa sudah tidak jadi presiden. Pak Jokowi seorang sipil. Nah, karena ini delik aduan, maka Pak Jokowi memang yang harus lapor. Nah, harusnya orang-orang yang dilaporkan ini jangan teriak-teriak kriminalisasi. Kalau kamu nggak mau diproses hukum, ya kamu jangan tebar fitnah. Jangan tebar adu domba, jangan tebar berita bohong. Karena bagaimanapun Pak Jokowi mantan presiden, bagaimanapun Pak Jokowi punya keluarga juga. Jadi dia ingin menjaga marwah dan kehormatan keluarganya. Jadi kita hormati. Nah, yang menuduh, yang memfitnah juga harus membuktikan bahwa fitnahnya itu benar apa enggak. Nah, itu harus dibuktikan di hukum. Tapi perlu mendengar pelapor sendiri yang tidak meyakinkan dengan keahlian dari itu. Pak itu kan juga kan punya hak kita dalam bidang forensik dan tidak mengetahui dia bisa membedakan ini atau apalagi yang namanya Ya nggak bisa, hukum berdasarkan Roy Suryo nggak bisa Mas. Hukum berdasarkan apa? Ya institusi negara yang dijamin.
yang diberikan hak, dialah yang menentukan. Ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya harus menghormati ini dulu. Kan begitu. Nggak bisa menurut Roy Suryo, menurut Egy Sujana, menurut Nur Sugi, menurut Bambang Tri, nggak bisa begitu. Harus menurut hukum. Nah, lembaga hukum itu siapa yang dipercaya oleh negara itu? Ya, itu ada 3 institusi, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tuh, gitu loh bos. Tapi menurut Gus Dur sudah menjalankan dari pagi untuk melapor. Betul, karena memang sudah lama difitnah, dihina. Nah, Pak Jokowi harus menjawab. Dari dulu saya sudah ngomong, Pak Jokowi harus hadir untuk apa ya namanya? Untuk menjaga dirinya, keluarganya, kehormatan, begitu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, jangan dianggap, oh dia berkuasa anaknya. Nggak bisa begitu. Lah masa Pak Jokowi harus diam terus? Diem aja wes. Kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, nggak bisa. Wong itu delik aduan. Yang dihina Jokowi, Pak Jokowi, yang difitnah Pak Jokowi tentang apa? Tentang ijazah palsu yang selama ini digunakan pendaftaran di KPU, pendaftaran di wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali. Nah, untuk menjawab itu ya Pak Jokowi harus melaporkan. Nah, jika ada keputusan hukum yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka selesailah orang-orang yang memfitnah, yang menghina, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Apa? Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Untuk Nah, kalau sudah ada keputusan hukum bahwa ijazah Pak Jokowi asli misalnya, ya kan berarti selesai. Mau gugat di mana? Banding, ya silakan aja banding. Nggak puas misalnya. Tapi namanya politik nggak akan pernah selesai. Nanti judulnya beda lagi nanti. Namanya orang ibaratnya ini loh, bencine teko kruat. Jadi bencinya itu belum lahir wes sudah benci sama namanya Pak Jokowi tadi. Padahal kan nggak boleh begitu. Benci jangan sampai dibawa. Kan sudah ada pernah yang sampai mubahala dulu itu, siapa itu, Nur Sugi itu, Gus Nur itu kan, mubahala sama Bambang Tri itu. Ternyata kan nggak bisa sampai dihukum, kan berarti dia bersalah karena menuduh orang ijazahnya palsu. tapi kan laporan kan tetap diproses dalam rangka yang dilaporkan juga 5 orang ini yang dugaan kita di Polda Metro Jaya. Iya, kalau diproses berarti nanti ketika ijazah Jokowi benar, berarti 5 orang itu masuk penjara. Gitu. Ya. Setiap kata pasti ada pertanggungjawaban, apalagi ini di era medsos. Makanya jangan gampang-gampang. Jangan sampai dapat data dari si fulan, lalu ada perbandingan ini asli, ini palsu, lalu sudah memvonis, nggak boleh juga. Kalau dari pandangan agama aja juga sudah salah itu. Ghibah, namimah. Tapi itu sendiri melihat ya, ini penjaringan opini nggak sih? Artinya agar nama baiknya atau polemik. Ya iyalah, ini kan gerakan politik sama gerakan adu domba yang secara, ya bisa saja Roy Suryo itu kepingin betul-betul asli, bisa. Ada karena memang kebencian, teko kuat tadi, bisa saja itu terjadi. Ya kita hormati aja. Saran saya, Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, hormati hukum aja, hormati hukum, kawal persidangannya. Kan nanti pasti pengadilan minta itu. Pak Jokowi, Anda sebagai pelapor, apa betul Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya. Kuliah di mana dulu? Nah, tahun berapa? Iya. Sebutkan 10 orang yang Anda kenal sebagai mahasiswa UGM. Sebut mana ijazah aslinya, diperiksa, terus dibandingkan. Kan pasti diperiksa tuh. Dekannya, rektornya, termasuk dosen pembimbing. Dosen pembimbing, semuanya diperiksa itu. Bang, sedikit Bang, Suryo juga sudah salah satu dengan dugaan politik yang menangani perkara ijazah itu ke Kompolnas. Kalau saya kan menilai Roy Suryo CS ini termasuk Egy Sujana, Dr. Tifa, ya kan, Rismon, Sianipar.
Mereka ini sebenarnya kan kaum propagandis yang sebetulnya anti demokrasi, tapi dia mengatasnamakan demokrasi. Dia menghantam pemerintahan yang dipilih secara demokrasi, tapi dia berteriak-teriak ini demokrasi. Orang-orang semacam ini kan sebenarnya tidak ingin negara kita ini aman, damai, tentram, gitu. Karena mereka ini dibayar. Waduh, ada yang bayar ya? Ya kalau nggak ada yang bayar, ngapain dia capek-capek ngurusin hal-hal yang sepele? Ini bicara kepemimpinan secara demokrasi yang dipilih oleh rakyat mayoritas, gitu kan? Dan seleksinya itu melalui proses KPU. Sekarang logikanya begini, ketika kita melamar kerja, apakah kita harus nenteng-nenteng ijazah asli? Ya, halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh, belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh, tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya, kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Oh, Ya. baik. Baik. Hei orang-orang botol, pasukan sakit hati, sini kalian semua. Jangan mengaku si paling akal sehat kalau kebencian masih di dalam hati kalian. Jangan. Bagaimana mungkin ijazah SMA Pak Jokowi digugat di pengadilan dan sudah disidangkan? Gila ini. Saya pikir hanya perguruan tingginya saja yang digugat. SMA-nya pun digugat. Jangan-jangan besok SMP-nya di mana digugat. Besok lagi gagal, SD-nya di mana digugat. SD-nya gagal, TK-nya di mana digugat. Setelah TK-nya gagal, PAUD-nya di mana? PAUD-nya digugat. Terus tidak ada habisnya mencari kesalahan Pak Jokowi. Ya, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Hei, hentikan usaha kalian yang sia-sia itu. Pak Jokowi tidak akan pernah jatuh. Pak Jokowi sudah memimpin bangsa ini 10 tahun. Baik buruknya bangsa ini, ya, beliau berjasa untuk bangsa ini. Banyak yang sudah dibuat, ya, bukan hanya kalau Anda mencari kesalahan, ada banyak kesalahan, tapi jasanya pun banyak, begitu loh. Jangan berbicara akal sehat kalau Anda masih memiliki kebencian dalam diri kalian. Teman-teman, ini si Roy Suryo ini kenapa ketika dia lagi ngomong tuh cengengesan mulu kerjanya ya teman-teman ya. Oke, sorry ya. Saya coba deh kalian komen ya teman-teman, ini kenapa. Nah di sini teman-teman, dia ngomong bahwa Bareskrim memutuskan pakai perasaan katanya teman-teman. Tapi di sini ketika dia Pak Susno Duaji menjelaskan bahwa Bareskrim itu sudah punya laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika loh. Terus cengengesan diam dia guys, gitu kan? Aneh nih orang, serius ya, oke? Terus dia bilang lagi bahwa ijazah Jokowi itu adalah tidak asli, ya, hanya identik. Nggak ngerti aku, paham nggak sih apa yang disebut dengan identik? Ya, saya jelasin sama kalian teman-temannya. Ini identik itu maksudnya ini. Yang bisa baca ini. Identik itu artinya sama persis, tidak ada perbedaan atau perbedaan sedikit pun. Artinya apa? Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli sama dengan teman-temannya yang lain yang sesama angkatan, artinya apa coba? Ya kan? Artinya ijazahnya itu asli kan? Masa teman-temannya yang sesama angkatan si Jokowi katakan ada 50 orang, terus dibilang palsu? Bisa nggak begitu? Aneh memang otak mereka. Aduh, nggak ngerti saya otaknya itu di mana gitu loh. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kenapa mereka seperti itu nih? Ya, ada orang yang saya teman-teman nih ya. Mau ijazah palsu atau asli, kami tidak suka sama Jokowi. Udah tahu kan alasan mereka apa? Mau asli atau enggak asli itu ijazah, ya, mereka udah tahu kok ya. Mereka mau ngomong asli kayak ya kan gitu kan, tetap aja mereka bilang bahwa itu tidak asli ya. Oke? Dan akan ada lagi alibi mereka semua teman-teman. Wah ini aneh sih, ini bahaya banget itu buat bangsa ini. Saya rasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dan penegak hukum lainnya harusnya tetap nih sama orang seperti ini teman-teman. Bayangkan kalian sekelas Pak Susno Duaji ya, dia ngomong bahwa itu laborat itu tidak kalah loh sama Amerika loh. Bayangkan artinya apa? Bukan cuma dirasa. Kalian nanti dengerin teman-teman ini, kalau kalian dengerin sini ya. Dia si Roy Suryo ini bilang bahwa Bareskrim itu pakai perasaan ya. Oke, pakai perasaan. Jadi itu tidak benar katanya. Waduh, ini orang gemes banget serius ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian gemes kali ya orang seperti ini. Terus cengengesan lagi. Ya kan ada apa dengan orang ini? Kampret emang si Roy Panci dan Rismon ini katanya pakar IT, tapi yang diinvestigasi kertas doang. Ternyata yang palsu justru analisanya. Kampret lah. Woi, kampret.
Kalian pikir ini asli? Saya hanya prom kecerdasan buatan. Kalau mau tahu cara buatnya silakan komen saya mau dan tanyakan sama Pak Huta Julu. Hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau menegakkan keadilan. Ibu rumah tangga. Tifa sih. Dokter abal-abal. Mau dipenjarakan Pak Jokowi. Kami rakyat Indonesia sangat setuju. Kalau Anda itu dijebloskan ke penjara. Sangat setuju pokoknya. Jadi tidak usah pakai drama menangis. Jadi gerombolannya Panci mulai dari Rijal Padilla sampai Tifa, dokter abal-abal, merekayasa, ya tangisannya itu hanya rekayasa, hanya acting belaka. Satu kata, mampus kau. Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya di penjara tanpa beliau. Yang ikhlas ngacung. Kemarin katanya proses hukum. Baru dilaporkan nangis. Tak ngekek wae ya Bu ya. Yang ikhlas ngacung. Tulis kolom komentar bro, biar rame. Ubur-ubur ikan lele. Ikhlas pora le. Mangkel pora. Jangan suka main-main sama kesabaran orang, apalagi lu mempermainkan orang yang sabar. Kalau lu nggak siap menanggung akibatnya, mendingan jangan. Karena sifat orang sabar itu seperti tanah. Tanah itu mau lu injak-injak, mau lu ludahin, mau lu sakitin, tanah memang akan tetap ngebantu lo. Dia akan tetap memberikan manfaat ke lo, menumbuhkan sayuran-sayuran, tanaman-tanaman supaya lo tetap bisa makan. Tapi kalau kebaikannya selama ini nggak pernah lo hargain, maka tanah akan menaikkan level kesabarannya. Dia akan menggetarkan sebagian dirinya seperti gempa bumi, supaya lo ingat lo sedang berpijak di atas mana. Tanah juga akan mematikan sebagian dirinya menjadi kering kerontang dan tidak menumbuhkan apa-apa, supaya lo bisa mati kelaparan. Karena tanah juga udah bosan lo eksploitasi terus, yang pada akhirnya tanah akan memendam seluruh diri lo yang berani menyombongkan diri di atas kebaikannya. Salah satu karakter yang menonjol dalam kepemimpinan politisi Jawa yaitu ketenangan dan kelenturan sikap mereka, bahkan ketika mereka berada dalam tekanan. Banyak yang keliru menafsirkan ketenangan itu sebagai kelemahan, ketidaksiapan, ketidaktegasan, atau bahkan dianggap sebagai ketakutan. Padahal dalam hasanah falsafah Jawa, ketenangan bukanlah kekosongan, melainkan bentuk pengendalian diri tingkat tinggi. Ketenangan itulah yang justru memberi ruang untuk berpikir jernih, mengamati lawan dengan cermat, dan menyusun langkah balasan yang tidak hanya efektif, tapi juga presisi. Dalam budaya Jawa dikenal istilah, sabar iku luhur, nanging aja nganti keblinger. Sabar itu mulia, tapi jangan sampai kehilangan arah. Ini bukan seruan untuk pasif, melainkan dorongan untuk menunda reaksi demi merancang aksi yang lebih strategis. Di balik wajah politis Jawa yang teduh itu, ada kalkulasi yang dingin dan tajam. Gaya kepemimpinan Jawa dapat dianalogikan seperti wayang dalam pewayangan. Tokoh utamanya jarang sekali meledak, tidak kasar, tapi ketika bertindak efeknya sangat menentukan. Mereka menghidupi prinsip menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Namun jangan keliru, ketika waktunya tiba, mereka tidak ragu meluncurkan serangan balik yang mematikan secara politis, tapi tetap dalam bingkai etika dan tata krama. Serangan semacam ini bukan berbentuk amarah terbuka, tetapi manuver terukur. Penempatan figur kunci, aliansi senyap, penguasaan narasi, hingga langkah-langkah hukum yang mengikat. Tidak banyak bicara, tapi sekali bergerak hasilnya mengubah peta. Sikap ini sangat berbeda dengan gaya sebagian politisi non-Jawa yang lebih ekspresif, langsung dan konfrontatif. Gaya tersebut punya kelebihan dalam menggalang massa dan menciptakan momentum, tapi dalam jangka panjang sangat rentan membuat celah
akibat overexpose emosi dan strategi terlalu terbuka. Sementara itu, politisi Jawa menjaga gerakannya tetap dalam bayang-bayang. Tidak banyak tampil saat badai datang, namun muncul dengan solusi atau pukulan balik saat lawan mulai kelelahan. Disinilah prinsip golek menang tanpa gawe geger, mencapai kemenangan tanpa menciptakan kegaduhan. Inilah paradoks yang hanya dipahami oleh mereka yang melihat lebih dalam. Ingat, kelambanan yang disengaja adalah bagian dari percepatan strategis. Diam mereka bukan karena tidak tahu, bukan karena takut, melainkan karena sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk membuat langkah yang tidak bisa diantisipasi oleh lawan. Politik itu bukan hanya soal suara yang lantang atau aksi yang mencolok. Politik dalam pemahaman Jawa adalah ilmu membaca waktu, merawat keseimbangan, dan mengatur kekuatan. Dan justru karena itulah gaya kepemimpinan Jawa tetap relevan dalam menghadapi dunia yang semakin keras dan reaktif. Thank you.